lagi bersama saya Adi Khairul Anam. Oke, dalam video ini kita akan membahas tentang komponen-komponen peta sendiri. Kemarin kita sudah membahas tentang asal-usul sejarah kartografi, bisa dilihat di atas. Oke, next kita sekarang akan membahas tentang komponen-komponen peta. Apa aja sih yang ada di dalam komponen peta itu sendiri? Nah, komponen peta merupakan informasi yang ada pada suatu peta yang meliputi judul peta, orientasi peta, skala peta, garis tepi peta, koordinat peta, insert peta, sumber peta, nama pembuat peta, dan legenda peta itu sendiri. Oke teman-teman, komponen peta harus diatur sedemikian rupa karena untuk mempermudah si pembaca peta itu sendiri. Komponen peta bisa disebut juga dengan komposisi atau tata peta. Pengaturan peta juga harus diperhatikan, yaitu dengan melihat tiga aspek. Yang pertama, selaras, serasi, seimbang, atau bisa disebut dengan tiga aspek. Itu tentang komponen peta. Dan sekarang kita akan membahas satu persatu komponen-komponen peta. Oke, komponen yang pertama yaitu judul peta. Judul peta merupakan komponen utama pada suatu peta yang memuat informasi tentang peta, lokasi atau daerah yang dipetakan, dan tahun pembuatan khusus peta dengan tema data yang dinamis. Judul peta harus mencerminkan isi pokok peta itu sendiri. Contohnya yaitu peta persebaran bara di Indonesia tahun 2012. Yang kedua, peta penggunaan lahan Provinsi Kalimantan. Yang ketiga yaitu peta administrasi Kabupaten Cilacap. Dan yang keempat, peta kepadatan penduduk Kota Semarang pada tahun 2010. Nah, dalam penulisan judul peta bisa ditulis lokasi pada judul peta yang berupa nama daerahnya yang mencerminkan wilayah yang dipetakan sesuai dengan batas wilayah terluar yang digambarkan. Contohnya, penamaan lokasi peta yaitu berupa nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, dan seterusnya. Nah, pada tahun judul peta disesuaikan dengan tahun informasi atau tahun data yang dipetakan. Namun bila informasi peta sudah tetap, maka tahun peta dapat diabaikan. Nah, posisi judul peta biasanya ditaruh di tengah, bagian tengah atau bagian atas. Akan tetapi judul peta dapat pula dibuat variasi sesuai dengan komposisi atau tata letaknya. Peta dapat diletakkan pada bagian tengah, kiri atau kanan sesuai dengan aspek selaras, serasi, seimbang yang sudah disebutkan di dalam tadi. Nah, dalam penempatan posisi judul peta dapat diatur sedemikian rupa tergantung pada kebutuhan atau tujuan tertentu. Tidak ada aturan baku yang mengatur judul peta. Menurut pedoman penulisan karya ilmiah, penempatan suatu peta berupa gambar. Nah teman-teman, judul peta dibuat dengan menggunakan huruf kapital yang ditulis dengan tegak. Sebaiknya dengan menggunakan huruf standar yaitu jenis Roman atau Unicode. Nah, tinggi huruf tergantung pada besar kecilnya peta. Semakin sering Anda membuat peta, maka semakin mudah dalam memperkirakan tinggi huruf suatu peta. Nah, judul peta merupakan bagian paling utama, sehingga tampilan ukuran harus dibuat paling menonjol dengan ukuran huruf paling besar. Tebal huruf juga dapat dibuat variasi, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Judul peta dapat dibuat dalam satu baris, contohnya seperti ini, atau bisa dibuat dua baris, atau bisa dibuat tiga baris. Usahakan jangan lebih dari 4 baris. Apabila tidak memungkinkan dibuat dalam satu baris, maka aturlah pemenggalan yang tepat. Bedakan antara tema peta atau tahun dan wilayah pemetaan. Kalau judul dibuat dalam 2 atau 3 baris, maka aturlah spasinya, jangan terlalu rapat dan juga jangan terlalu tebal. Nah, yang kedua yaitu orientasi peta.
orientasi peta bisa disebut dengan petunjuk arah atau tanda panah. Nah, di sini orientasi peta sangat penting untuk dicantumkan pada sebuah peta. Dengan informasi tanda panah, maka para pembaca peta dapat mengetahui arah utara, selatan, barat, dan timur pada saat membaca peta. Bagi para penerbang, pelaut, dan penjelajah, arah mata angin sangat dibutuhkan untuk menentukan haluan kapal ke arah tujuan yang ingin dituju. Begitu pula bagi para prajurit, petunjuk arah ini sangat penting, terutama untuk menentukan di mana posisi sasaran yang akan dituju. Nah, tanda-tanda orientasi atau arah peta digambarkan dengan bentuk sederhana berupa tanda panah yang menunjukkan arah utara, tanda arah atau tanda arah panah yang diletakkan pada tempat yang kosong dan tidak mengganggu bagian pada peta lainnya. Nah, bentuk orientasi pada peta, yaitu terutama peta tematik dengan peta rupa bumi, berbeda. Pada peta rupa bumi, petunjuk arah ini dibuat sedikit lebih lengkap karena peta rupa bumi ini merupakan peta dasar yang digunakan sebagai pedoman pembuatan peta lainnya. Ketiga yaitu skala peta. Skala peta pengertiannya yaitu perbandingan jarak antara dua titik peta dengan jarak sebenarnya kedua titik tersebut di permukaan bumi. Skala peta harus selalu dicantumkan pada peta karena digunakan untuk memperkirakan atau menghitung ukuran sebenarnya di lapangan. Skala peta harus dicantumkan pada skala peta harus dicantumkan pada peta berupa skala angka atau skala numerik dan skala garis atau skala grafis. Yang keempat yaitu legenda peta. Legenda peta merupakan kunci peta sehingga mutlak harus ada pada peta. Nah, legenda peta berisi tentang keterangan simbol atau singkatan yang dipergunakan pada peta. Nah, peranan legenda peta sangat penting dalam pembacaan peta. Maka legenda peta harus dibuat secara benar dan baik serta pada posisi yang serasi dan seimbang. Di legenda peta pada peta tematik berbeda dengan peta rupa bumi. Pada peta rupa bumi, legenda sangat banyak karena informasi-informasi peta rupa bumi cukup lengkap, bentuk pewarnaan maupun penempatannya sudah pasti bersifat baku dan konvensional. Nah, sedangkan pada peta tematik, legenda peta cukup sederhana karena mengandung satu tema saja, tidak ada aturan khusus bagi penempatan simbol pada legenda. Akan tetapi, aspek 3S harus selalu diutamakan. Yang kelima yaitu garis tepi peta. Garis tepi peta atau bisa disebut dengan garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi informasi peta tematik. Semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta atau dengan kata lain tidak ada informasi yang berada di luar garis tepi peta. Nah, komponen-komponen peta yang dimaksud berada di dalam garis tepi peta yaitu meliputi judul, skala, orientasi peta, legenda, sumber peta, dan garis lintah dan garis bujur. Nah, garis tepi peta terdiri dari 4 garis yang berhubungan dengan ujungnya dan membentuk siku atau sudut 90 derajat. Nah, sehingga membentuk bangunan persegi 4. Garis tepi peta ini dapat didesain dengan 1 atau 2 garis tepi peta. Pembuat 2 garis tepi peta dapat didesain dengan ketebalan tertentu, yaitu ketebalan sama atau ketebalan yang berbeda. Terserah kepada desain si pembuat peta. Nah, untuk garis diatur sesuai dengan ukuran peta yang dibuat. Peta dengan ukuran kecil atau ukuran kertas A4 dapat dibuat garis tepi sebanyak 1 baris ataupun 2 baris dengan ketebalan yang berbeda. Nah, ketebalan garis dapat dibuat dengan ukuran sekitar 0,50 mm untuk garis tepi bagian dalam dan 1,5 mm untuk garis tepi bagian dalam.
ukuran ini hanya merupakan ukuran perkiraan saja, tidak mutlak setebal itu. Pembuat peta dibuat untuk berkreasi dalam mendesain antara ukuran lebar peta dengan tebal garis tepi peta yang akan dibuatnya. Yang keenam yaitu koordinat peta. Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis khayal yang melintang di atas permukaan bumi dari arah barat ke arah timur, sejajar dengan garis khatulistiwa yaitu lintang 0 derajat. Untuk garis bujur memiliki pengertian yaitu garis-garis khayal yang vertikal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan. Garis lintang sendiri disebut juga garis paralel, sedangkan untuk garis bujur bisa disebut juga meridian. Garis lintang mulai dari 0 derajat ekuator hingga 90 derajat titik kutub. Garis bujur mulai dari 0 derajat Greenwich sampai 180 derajat batas penanggalan internasional yang melalui selat piring. Garis lintang dan garis bujur sangat berguna dalam menentukan lokasi wilayah atau fenomena alam dan sosial yang ingin kita cari dalam suatu peta. Misalnya peta wilayah Indonesia, yaitu di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Pada jenis peta ini terdapat dua, yaitu riset persebaran peta dan riset lokasi wilayah. Nah, untuk persebaran peta banyak dijumpai pada atlas, kegunaannya untuk menerangkan informasi penting dari suatu pulau. Nah, untuk penampakan pulau tersebut pada skala tertentu tampak sangat kecil sehingga perlu diperbesar pulau kecil tersebut diperbesar. Nah, pulau kecil tersebut diperbesar dengan riset dan disambungkan pada halaman yang sama. Pada jenis ini, insert persebaran ini informasi skala persebaran peta dan angka lintang bujur mutlak harus dicantumkan. Untuk yang kedua yaitu infrared dan insert lokasi wilayah. Untuk hal ini banyak dijumpai pada peta tematik. Insert lokasi ini kegunaannya untuk menjelaskan lokasi suatu daerah pada cakupan wilayah yang lebih besar lagi. Contohnya pada peta tematik setingkat desa yang memerlukan peta insert kabupaten, sehingga dapat diketahui lokasi desa tersebut pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Pada jenis insert lokasi ini yang dipentingkan adalah lokasi suatu desa yang dapat dikenal dan tidak diketahui namanya, akan dapat diketahui letak desa tersebut pada tingkat kabupaten. Dalam hal ini, informasi yang perlu disampaikan pada insert adalah judul wilayah dan keterangan, dan apabila dianggap penting dapat ditandai dengan skala insert dan letak lintang bujur. Keterangan yang perlu dicantumkan pada insert peta dibuat sederhana saja. Yang pokok harus dicantumkan yaitu tentang petunjuk lokasi wilayah. Nah, simbol lokasi wilayah dan dapat berupa simbol luas dan simbol tergantung atau simbol tergantung pada lokasi yang dicantumkan. Oke teman-teman, itu tadi materi tentang komponen peta. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe.